Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dian Sarinata Purba, NIM 321-312-1050. Saya dari kelas B reguler Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan membuat video yaitu pemaparan dari isi buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Asia Selatan yang diampu oleh dosen Ibu Najwa. Kali ini video saya dibantu oleh ibu saya. Buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia ditulis oleh Irwan Suhanda dan diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara. Buku ini diterbitkan di Kota Jakarta, tepatnya pada tahun 2010. Buku pertama yaitu Kekuatan Dunia Baru. Suasana hari demi hari di Mumbai metropolitan yang berpenduduk 14 juta jiwa dengan penuh kontradiksi di antara masyarakatnya, yang dimana ada tinggal di permukiman mewah dan ada juga yang tinggal di tempat kumuh yang hanya beralaskan kertas bekas dan selalu disergap kelaparan. Di India atau yang sering disebut Mumbai, 400 tahun Mumbai disebut dengan Bombay. Dan pada tahun 1995, kata Mumbai diubah oleh para pelaut Portugal, yaitu dari Bombay menjadi Mumbai. Atas desakan partai politik, lokal mengambil nama Mumba Dewi, yaitu Dewi Pelindung masyarakat setempat. Selama bertahun-tahun, India dengan penduduk lebih dari 1 miliar jiwa selalu digambarkan dengan gajah gemuk dengan gerak lamban karena sering bermalas-malasan. Walaupun kemiskinan yang berakibat dianggap menyatu dalam takdir, hal ini terlihat dari angka harapan hidup hanya 30 tahun dan tingkat buta huruf 30% dari penduduknya. Bab yang kedua dari buku ini yaitu Maju karena Teknologi Informasi. Membangun kekuatan di bidang teknologi informasi yang diyakini sebagai kekuatan ekonomi di masa depan bagi India sudah menghasilkan buah. Dengan kebijakan yang tepat, pada saat yang pas, telah membawa negara India berjaya dalam bidang industri teknologi informasi sejak dekade terakhir. Dilihat dari pendapatan ekspornya, penjualan dari produk teknologi informasi tercatat yang terbesar sejak awal tahun 1990-an hingga kini. Ekspor perangkat lunak dari India pada tahun 1991 hingga 1992 tumbuh hingga 35%. Bab ketiga dari buku ini yaitu Industri Otomotif, Film, dan Farmasi. Yang bagian A, industri otomotif. Liberalisasi pasar tahun 1991 melalui lisensi RATS dan liberasi tahun 2002 yang antara lain yang ditandai oleh diizinkannya penanaman modal asing 100%, yang dihapuskannya tarif impor, membuat industri modal India kian berkembang pesat dan kompetitif. Jika di industri teknologi informasi, hampir semua perusahaan dalam jajaran Fortune 500 sudah menancapkan kaki di Silicon Valley-nya India. Bagian yang kedua yaitu film. Mungkin kita tidak asing lagi mendengar film dari India, bahkan lagu-lagu serta tariannya. Sebelum memasuki materi ini, saya terlebih dahulu bertanya kepada ibu saya, apakah ibu suka dengan film India? Saya suka. Coba ibu sebutkan contoh artis atau aktor dari India yang ibu sukai. Kajol dan Shah Rukh Khan. Kalau lagu India yang ibu sukai? Kusi Kusi Wotahe dan Bohimi Ligaya. Itulah guys yang ibu saya sukai dari India. Pantas saya juga suka itu karena ibu saya sudah terlebih dahulu menyukainya. Yaitu film. Industri film India adalah industri layar lebar terbesar di dunia dengan jumlah produksi film ceritanya setiap tahun. Menurut data dari Central Board of Film,
Cartesification of India pada tahun 2003 telah diputar 877 film, yaitu Ekonomi dan Pertanian. A. Ekonomi. Tingkat pertumbuhan Hindu merujuk pada rendahnya pertumbuhan ekonomi India yang didominasi pemeluk Hindu. Tingkat pertumbuhan ekonomi India berbeda dengan pertumbuhan negara lain di Asia yang lebih tinggi, rata-rata di atas 7% per tahun. Robert Namara pernah menjadi Presiden Bank Dunia, membuat istilah itu makin populer sebagai konotasi fatalisme masa depan dan kekurangan ekonomi Hindu. Di balik kegagalan ekonomi itu adalah sistem perekonomian terencana dan terpusat pengembangan ekonomi tergantung petunjuk pemerintah. Bab yang kelima adalah buku dan pendidikan. Perkembangan yang pesat juga dapat dilihat dikarenakan pertumbuhan ekspor buku India. Pada tahun 1991, nilai ekspor buku-buku dari India mencapai angka 330 juta rupiah tahun 2003, melesat naik hingga 3,6 miliar rupiah pada tahun 2005 dan naik lagi menjadi 4,29 miliar rupiah dengan sasaran 80 negara. Hal ini terjadi tidak lain karena buku-buku terbitan India mendapat pengakuan internasional, baik karena kualitas isi, mutu produknya, serta harga relatif yang terjangkau. Baik, bab yang keenam adalah sisi lain dari India modern, dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, ironi di balik kemajuan. Yang kedua, sisi gelap India modern. Yang ketiga, Sahara Afrika di India. Yang keempat, gagal karena dikorupsi. Dan yang kelima, orang-orang kaya di India. Demikianlah pemaparan saya dari buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Dari pemaparan saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah yang dapat Ibu tangkap dari pemaparan saya? Dari pemaparanmu yang dapat Ibu tangkap bahwa India masih merupakan negara miskin. Namun India sudah terbilang maju di bidang ilmu teknologi dan film India sangat laris dalam dunia perfilman. Demikianlah video ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Asia Selatan. Semoga video ini bermanfaat bagi setiap yang menonton dan terima kasih kepada ibu saya yang telah membantu saya dalam penyelesaian tugas saya. Demikian video saya, kami ucapkan terima kasih.